Assalamualaikum, saya Marindra Budha Narjiona, absen 21 kelas KASA, ingin mempresentasikan cara pembuatan larutan Fehling. Pembuatan bereaksi Fehling. 1. Tujuan: mengetahui cara membuat bereaksi Fehling. 2. Kajian pustaka. Larutan Fehling selalu dibuat segar di laboratorium. Larutan ini semula dibuat sebagai dua larutan yang terpisah, yang dikenal dengan Fehling A dan Fehling B. Fehling A adalah larutan encer berwarna biru dari tembaga 2 sulfat, sedangkan Fehling B adalah larutan jernih dari kalium natrium tatrat encer, juga dikenal sebagai garam Roseal dan basa kuat biasanya natrium hidroksida. Volume yang sama dari kedua campuran dicampurkan untuk memperoleh larutan Fehling yang berwarna biru gelap. Dalam campuran akhir ini, ion tatrat encer dari kaliat garam Roseal yang terlarut dengan ion Cu2+ dari tembaga 2 sulfat yang terlarut sebagai ligabidetat memberikan kompleks bitatratokuprat 2,4 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ion tatrat dengan mengopleskan tembaga mencegah pembentukan CuOH2 dari reaksi CuSO4 2H2O dan NaOH yang ada dalam larutan. 3. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan: batang pengaduk, labu ukur, botol plastik yang tidak tembus kaca, pipet tetes, batang pengaduk, neraca, botol semprot, label. Bahan: untuk Fehling A 34,6 gram CuSO4, 500 ml Aquades, H2SO4 pekat. Untuk Fehling B 175 gram kalium natrium tatrat, 500 ml Aquades, 77 gram NaOH. 4. Prosedur kerja Fehling A. Pertama, timbang CuSO4 sebanyak 34,6 gram menggunakan neraca. Larutkan 34,6 gram CuSO4 dengan Aquades atau air destilasi 400 ml ke dalam labu ukur. Aduk sampai rata menggunakan batang pengaduk. Jika larutan kurang jernih, tambahkan beberapa tetes asam sulfat H2SO4 pekat dengan pipet tetes. 3. Tambahkan Aquades hingga volume mencapai 500 ml. 4. Simpan dalam botol plastik yang tidak tembus kaca. Tutup dengan tutup kedap dan tutup putar. Jauhkan dari sinar matahari. Jangan lupa diberi label. Untuk Fehling B, pertama, timbang KOH sebanyak 77 gram dengan kalium nitrat sebanyak 175 gram menggunakan neraca. Larutkan 77 gram KOH dengan Aquades 205 ml ke dalam labu ukur. Lalu aduk dengan batang pengaduk. Tambahkan 175 gram kalium natrium tatrat. Aduk sampai rata. Kemudian tambahkan Aquades hingga volume mencapai 500 ml. Simpan dengan botol plastik yang tidak tembus cahaya. Tutup dengan tutup kedap dan tutup putar. Jauhkan dari sinar matahari dan jangan lupa diberi label. Volume yang sangat dari kedua campuran dicampurkan untuk memperoleh larutan Fehling, larutan final Fehling yang berwarna biru gelap. 5. Pemindahan larutan dan pemberian label. Setelah kedua larutan Fehling A dan Fehling B dicampurkan dengan volume yang sama, maka akan mendapat larutan final Fehling. Pemindahan larutan. Bilas botol larutan dengan sedikit larutan yang sudah jadi, kemudian pindahkan seluruh larutan ke dalam botol reagen. Pemberian label. Botol diberi label dengan menyantumkan nama larutan bereaksinya, tanggal pembuatan, nama orang yang membuat, tanggal kadaluarsa, dan data penting lainnya. Daftar Pustaka Referensi http://sharepanghour.blogspot.com 2014-03. Cara membuat larutan Fehling HTML. Video pengujian larutan Fehling. Uji positif karbohidrat menggunakan reaksi Fehling. Reaksi Fehling digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gula preduksi. Gula preduksi adalah gula yang memiliki kemampuan mereduksi karena adanya gugus aldehid atau keton bebas. Ada dua larutan Fehling, yaitu larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Mula-mula, campurkan larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Kemudian disiapkan dua tabung reaksi, masing-masing diisi sukrosa dan glukosa. Lalu ditambahkan air secukupnya pada kedua tabung reaksi dan diaduk.
Kemudian, ditambahkan reaksi Fehling pada tabung reaksi A dan B. Selanjutnya, disiapkan penangas dan dimasukkan tabung reaksi A dan B ke dalam penangas. Lalu diamati perubahan yang terjadi pada tabung reaksi A dan B. Pada tabung reaksi A tidak terjadi perubahan warna. Hal ini menunjukkan sukrosa bukan gula produksi. Pada tabung reaksi B, terjadi perubahan warna menjadi merah bata, yang menunjukkan bahwa glukosa merupakan gula produksi. Warna merah bata disebabkan adanya gugus aldehid bebas pada glukosa yang bereaksi dengan ion tembaga pada larutan Fehling sehingga terbentuk tembaga satu oksida yang berwarna merah bata.